Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiman Ilham dengan NPM 24144 dari kelas D. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek ujian akhir semester dengan judul Penerapan Restoratif Justice sebagai alternatif penyelesaian konflik di masyarakat. Untuk yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan latar belakangnya. Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Perbedaan kepentingan, nilai, maupun pandangan seringkali menjadi penyebab munculnya perselisihan yang dapat berkembang menjadi sengketa atau tindak pidana. Terus dalam praktiknya, penyelesaian konflik melalui sistem peradilan pidana konvensional itu lebih menekankan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, pendekatan tersebut seringkali belum mampu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban maupun memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya konflik. Terus selanjutnya, pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih memberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku. Terus restoratif juga mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, keluarga, kedua belah pihak, serta masyarakat yang terdampak. Dalam konsep ini, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam bermasyarakat. Karena itu, penyelesaian yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk memulihkan kondisi korban, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik tersebut. Terus, restoratif justice memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapan secara langsung kepada pelaku. Di sisi lain, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, serta memberikan bentuk pertanggungjawaban yang disepakati bersama. Seperti contohnya ganti rugi, kerja sosial, atau tindakan lain yang bertujuan memulihkan keadaan. Dengan adanya komunikasi dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan tercipta solusi yang adil, bermanfaat, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, penerapan restoratif justice semakin berkembang sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, terutama untuk tindak pidana ringan, perkara yang kerugiannya tidak terlalu besar, serta kasus-kasus yang masih memungkinkan terjadinya perdamaian. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah. Terus ada kekeluargaan dan penyelesaian masalah secara damai, dan yang itu juga oleh karena itu restoratif justice dipandang sebagai bentuk keadilan yang lebih kayak humanis, karena tidak kayak hanya mencari siapa yang salah dan harus dihukum, tapi juga berupaya
memulihkan hubungan serta menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat. Terus dasar hukumnya di Indonesia penerapan restoratif justice didukung berapa peraturan undang-undangan. Yang pertama itu tuh peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang mengatur penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Yang kedua peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 yang ngatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Terus tuh konsep restoratif justice juga sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Terus adanya dasar hukum ini menunjukkan bahwa negara mendukung penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian. Dalam pelaksanaannya, restoratif justice memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, adanya partisipasi aktif dari korban dan pelaku dalam proses penyelesaian konflik. Terus yang kedua, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan dialog untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketiga, pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Terus yang terakhir, yang kelima, tujuan akhirnya adalah memperbaiki hubungan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Terus restoratif justice memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan sistem hukum juga. Yang pertama itu ngurangin beban peradilan karena tidak semua perkara harus diselesaikan melalui proses persidangan. Terus yang kedua tuh memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan yang secara langsung gitu. Terus yang ketiga, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya. Yang keempat, memperbaiki hubungan antara pihak yang berkonflik sehingga terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Terus tuh proses penyelesaian juga cenderung lebih cepat, sederhana dan juga efisien. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan restoratif justice juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Selain itu, tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan ya melalui restoratif justice, terutama itu tuh tindak pidana berat. Tantangan lainnya tuh adalah adanya kemungkinan tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian. Oleh karena itu diperlukan juga pengawasan yang baik agar hak-hak korban tetap terlindungi dan proses penyelesaian berjalan secara adil. Selanjutnya, menurut analisis kami itu restoratif justice merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan nilai kemanusiaan dibandingkan sekedar penghukuman. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah dan juga kekeluargaan. Melalui dialog dan kesepakatan bersama, konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Namun penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan kepentingan korban agar tujuan keadilan benar-benar tercapai. Dan kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa restoratif justice itu tuh merupakan alternatif penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan yang tanggung jawab dan perdamaian juga.
Terus penerapannya memberikan manfaat berupa penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan mampu memperbaiki hubungan sosial. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Karena itu diperlukan dukungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan juga bisa terus berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.